Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Harisatu Saadah, kelas IH6B. Di sini saya mau mempresentasikan tugas mata kuliah bahasa pemrograman mengenai materi tentang pengenalan pemrograman web atau web programming. Oke, selanjutnya yaitu materi yang pertama mengenai tentang pengertian internet. Internet memiliki dua pengertian, yaitu international networking yang merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan yang membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Yang kedua yaitu interconnected networking yang merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Dan internet sendiri juga memiliki pengertian, yaitu kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi yang mencakup seluruh dunia, atau bisa disebut juga jaringan global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless, dan lainnya. Selanjutnya poin kedua yaitu WWW. WWW memiliki kepanjangan yaitu World Wide Web. Nah, di antara tiga WWW tersebut memiliki arti, yaitu salah satu bentuk layanan yang dapat diakses melalui internet. Terus biasa disingkat sebagai web. Dan selanjutnya merupakan sekumpulan dokumen, gambar-gambar, dan bentuk resource yang lainnya yang dapat dihubungkan melalui hyperlinks dan URLs. Poin ketiga yaitu protokol. Protokol memiliki pengertian merupakan bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Terus TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang merupakan cara standar untuk mempaketkan dan menyelamatkan data komputer atau sinyal elektronik sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain. Selanjutnya yaitu poin keempat. Poin keempat yaitu HTTP. HTTP memiliki kepanjangan yaitu Hypertext Transfer Protocol yang memiliki pengertian yaitu protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen dan oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta oleh web browser. Protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen yaitu HTML. Selanjutnya poin kelima. Poin kelima yaitu URL yang memiliki singkatan yaitu Uniform Resource Locator yang dapat digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. Dapat diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi, terus nama komputer atau server yang dimana informasi tersebut berada, terus jalur atau path serta nama file dari suatu informasi. Poin keenam yaitu protokol transfer yang merupakan protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Terus memiliki beberapa protokol transfer yang terdiri dari HTTP. HTTP yaitu protokol standar untuk suatu dokumen web. Terus FTP yaitu File Transfer Protocol yang dapat digunakan untuk mentransferkan file dalam format teks atau binary dalam suatu server komputer di internet. Selanjutnya yaitu Gopher, digunakan untuk mengakses server Gopher yang menyediakan informasi dengan menggunakan suatu sistem menu atau melalui hubungan telnet. Terus News NNTP memiliki singkatan yaitu Network News Transfer Protocol yang dapat digunakan untuk mendistribusikan berita di Usenet. Usenet merupakan suatu sistem yang dirancang sebagai forum diskusi dengan berdasarkan pada topik-topik yang disebut sebagai newsgroup. Terus telnet. Telnet merupakan yang dapat digunakan untuk login ke suatu server pada komputer.
Poin ketujuh yaitu DNS memiliki kepanjangan yaitu Domain Name System, yang merupakan suatu sistem penamaan standar pada komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer di internet. Terus memiliki artian yaitu suatu tingkat-tingkat domain yang merupakan kelompok komputer yang terhubung kepada internet. Selanjutnya poin ke-8 yaitu homepage, yang terdiri berbagai, yang pertama yaitu website atau situs web yang merupakan alamat atau URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Terus web page atau halaman web yang merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Terus dalam web page tersimpan berbagai informasi dan link yang menghubungkan suatu informasi ke informasi lain, baik itu dalam page yang sama ataupun web page lain pada website yang berbeda. Terus homepage yang merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website dari suatu organisasi atau pribadi. Poin ke-9 yaitu server dan klien. Dalam dunia internet selalu terdapat dari dua sisi yang saling mendukung, yaitu server memiliki penyedia berbagai layanan termasuk web. Layanan web ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server. Terus klien telah bertugas mengakses informasi yang disediakan oleh server. Pada layanan web, klien dapat berupa web browser. Poin ke-10 yaitu web browser. Berjalan pada komputer user, terus merupakan tool untuk melakukan navigasi di web. Terus selanjutnya menampilkan dokumen web seperti Internet Explorer ke Windows, terus Netscape Navigator atau komunikator ke Multi, terus Opera ke Multi, Conqueror ke Linux, terus yang terakhir Linux ke Unix. Poin ke-11 yaitu server-side programming. Yaitu server-side programming, proses membuat kode yang dijalankan di sisi server. Terus server-side programming sering menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, Python, dan Ruby. Terus memiliki tujuan utama yaitu dari server-side programming yaitu untuk mengelola logika, bisnis, dan data dan menghasilkan transport HTML yang kemudian dikirimkan ke browser pengguna. Selanjutnya poin ke-12 yaitu client-side programming. Client-side programming proses pembuatan kodenya dieksekusi di sisi klien atau di browser pengguna. Terus biasanya client-side programming menggunakan bahasa programming seperti JavaScript, HTML, dan CSS. Terus memiliki beberapa contoh tugas client-side programming yang umum yang dilakukan adalah membuat efek animasi, memvalidasi data input, terus dari pengguna, mengambil data dari API, dan menambahkan data pada halaman web. Poin yang terakhir yaitu poin ke-13, summary. Server dan klien adalah dua sisi yang saling mendukung sehingga internet tetap berjalan. Terus, untuk pengiriman informasi di internet diperlukan oleh protokol. Terus sisi server berupa web server atau misal Apache dan IIS. Sedangkan sisi klien berupa web browser atau misal Opera dan Internet Explorer. Terus dalam web programming terdapat server-side programming dan client-side programming. Client-side programming adalah untuk membuat web yang statis, sedangkan untuk membuat web yang dinamis atau dapat interaktif dengan user diperlukan server-side dan client-side programming. Baik, terima kasih materi yang saya sampaikan mengenai tentang pengenalan pemrograman web atau web programming. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.